Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu kembali kita di ibadah doa malam. Sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih, penyertaan, perlindungan, anugerah yang sudah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami ada sampai saat ini itu semua karena anugerah-Mu Yesus. Tuhan, ampuni setiap dosa, setiap kesalahan kami Bapa. Layakkan kami untuk kami datang kepadamu, menyembah, sujud di bawah kaki-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan sertai dari awal hingga akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku,
tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Oh, Kau Allahku Yesus, Engkau Allahku Tuhan, kami menyembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami selamanya. Haleluya, haleluya. Kau tetap Allah kami Tuhan, Kau tetap Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Kau tetap Allah. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya,
kasih Yesus. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu Bapa. Sebuah kehormatan Tuhan untuk kami dapat memanggil-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Saat kami mencari, kami mendapat Tuhan. Saat kami minta, Engkau beri Bapa. Dan saat kami mengetuk pintu, Engkau membukakannya bagi kami Tuhan. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu,
bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sekali lagi kita katakan, kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat memuji, kami dapat meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kami akan menerima sabda firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan berkati kami semua, sehingga kami dapat mengerti, memahami isi dari firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selanjutnya kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, kita bertemu kembali dalam Bible Class kita hari ini. Kitab Ulangan ya. Wow, seri sudah 76.
Sambil mengingat kembali latar belakang, bangsa ini telah dipilih oleh Tuhan, ditebus dari Mesir dengan kemah tabernakel yang lengkap, diinstruksikan dalam waktu 1 bulan untuk hidup dalam kesucian, dan dipersiapkan memiliki tanah perjanjian setelah melewati 40 tahun di padang gurun. Jadi Musa akan meninggal sebelum orang Israel masuk tanah perjanjian, dan kitab Ulangan ini disampaikan mencatat kata-kata terakhir Musa, 4 khotbah Musa yang didengarkan oleh generasi baru yang di Moab ya. Kata kunci kitab Ulangan adalah renewal, pembaharuan perjanjian Musa, Taurat Musa, perjanjian Allah yang disampaikan di Gunung Horeb 40 tahun yang lalu, ya, di mana generasi baru ini belum mendengar. Ayat kuncinya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan adalah pembaharuan perjanjian Musa. Walk through the Bible mengatakan ini adalah don't run on me, dan kita sudah sampai Ulangan pasal 27 yang adalah khotbah Musa yang bagian yang ketiga ya. Jadi minggu ini kita akan belajar tentang 12 kutukan ya. Minggu ini kita belajar tentang 12 kutukan. Nah, penjelasannya ingat, kan ini perjanjian ya, pengulangan atau pembaharuan perjanjian. Mereka bersiap-siap generasi baru untuk masuk tanah perjanjian, dan disuruh oleh Musa nanti di Gunung Gerizim dan Gunung Ebal 12 suku akan mengucapkan, ada yang mengucapkan kutuk dan ada yang mengucapkan berkat ya. Nah, minggu kemarin kita sudah sampai kutuk 1 sampai ke 7 ya, minggu kemarin bestiality ya. Dan minggu ini kita belajar kutukan ke-8 dan ke-9. Ayo kita baca sama-sama. Terkutuklah orang yang tidur dengan saudaranya perempuan, anak ayah atau anak ibu, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya perempuan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Jadi ini kutuk ke-8 dan ke-9 ya. Saya gabung jadi satu karena idenya sama. 4 kutukan yang di dalam ayat yang ke-20 sampai 23. Ingat, ini kan ayat 20 sampai 22 sampai 23. Jadi ayat-ayat sebelumnya itu larangan dari hubungan seksual yang dilarang oleh Tuhan. Nah, kutuk ke-6 sudah kita pelajari, kutuk incest ya. Tapi incest khusus dengan istri ayah. Entah itu ibu kandung, ibu tiri, maupun selir, gundik ayah, waktu mereka ayah masih hidup atau kamu ayah sudah meninggal, tetap nggak boleh semuanya. Nah, kutuk ke-7 minggu lalu, kutuk manusia yang berhubungan dengan binatang dikutuk, ya, bestiality atau bestialitas. Nah, kutuk ke-8 dan ke-9 ini itu dosa incest, melakukan hubungan seks dengan saudara kandung atau saudara tiri dari ayah atau ibu, dan juga melakukan dengan mertua. Ingat ya, 4 kutukan di ayat 20, 21, 22, 23 itu hubungannya dengan titik ke-7. Jangan berzina. Dibahas juga ya dalam perjanjian baru. Nah, incest itu hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki kekerabatan, ikatan keluarga. Nah, itu termasuk juga perzinahan dalam keluarga. Nah, karena Imamat 18 ayat 6 sampai 18, ya kita baca ayat 6 saja ya. Siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Jadi incest itu dilarang keras oleh Tuhan. Ada contoh ini ya, ini kakak menikahi adik kandung, dan ayahnya pun juga merestuinya. Wah, ini luar biasa ya, luar biasa kacau, luar biasa dosanya. Kenapa? Lihat ya, ini pasangan Spanyol secara terbuka dalam acara TV Cambiame, Change Me. Ya, Denny adiknya yang laki 23, Ana kakaknya umur 27, dan papanya mengucapkan selamat. Wow. Ada macam-macam ya larangan incest dalam Alkitab.
Ulangan 18 ayat 6 sampai 18 itu memang daftar insest itu jelas sekali di sini ya, yang dilarang, yang dikutuk oleh Tuhan. Insest dengan ibu kandung, entah itu istri ayah, istri ayahmu, dia ibumu. Ayat ketujuh, istri tiri, seorang istri ayahmu karena ia hak ayahmu. Insest dengan saudara kandung atau saudara tiri, saudara perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu. Insest ayat yang ke-10, anak kandung, anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Ayat yang ke-11, saudari tiri, anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir daripada ayahmu sendiri. Berapa minggu yang lalu saya keluarkan ini juga ya, suku Polahi yang ada di Gorontalo membudayakan sampai sekarang kawin insest. Nah, ini yang terjadi. Di Hawaii pernah terjadi, ini patung Raja Hawaii kira-kira tahun 1800-an, abad ke-19. Nah, rajanya ya Kamehameha. Raja Kamehameha. Ya, sejarawan Joan Cardozo dia mengatakan insest itu hak istimewa kerajaan yang eksklusif. Jadi di Hawaii itu eksklusif, tidak hanya diterima bahkan didorong juga. Oke, saya teruskan ya. Insest dengan bibi. Ayat yang ke-12, saudara perempuan ayahmu. Ayat 13, saudara perempuan ibumu. Ayat 14, saudara laki-laki ayahmu. Jadi ingat ya, film silat Wong Fei Hung dengan bibinya. Ada lagi, mertua dan menantu. Menantumu perempuan atau ipar, saudara istri saudaramu laki-laki. Ayat 17, laki-laki yang berhubungan seks dengan dua wanita, ibu dan anak. Ayat 18, kakak adik bersaudara, seperti contoh tadi itu ya. Nah pertanyaan, kenapa sih di awal-awal cerita Alkitab banyak insest yang tercatat tapi diperbolehkan? Nah ingat ya, ada beberapa contoh ya. Anaknya Adam dan Hawa. Anaknya Adam dan Hawa kawin dengan siapa? Ya saudara kandungnya. Pasti saudara kandungnya ya. Abraham pun juga menikahi saudara tirinya, Sarah. Lot juga menikahi anaknya perempuan. Ayah Musa, Amran, menikahi bibinya, Yohebed. Anak laki-laki Daud, Amnon, insest, tapi ini kasus perkosaan ya. Penting untuk membedakan ya, larangan sebelum imamat dan insest yang terjadi sebelum dilarang. Jadi kalau masa post imamat 18 itu jelas larangan ya. Tapi hubungan insest yang dilakukan sebelum imamat, nah itu mesti dibedakan ya. Ingat, hubungan insest yang terjadi itu disebut insest karena itu sudah dinyatakan sebagai larangan Tuhan. Nah, insest yang dilakukan sebelum Tuhan melarang itu bukan insest tapi hanya menikahi kerabat. Nah, memang tidak dapat disangkal ya, Allah mengizinkan insest pada awal-awal seperti tadi itu ya. Ya karena Adam dan Hawa tidak punya pilihan. Nuh juga tidak punya pilihan, anak-anaknya ya, cucu-cucunya seperti itu. Generasi kedua harus menikahi sepupu seperti cucunya Nuh ya. Sesudah air bah harus kawin silang dengan sepupu mereka. Nah, salah satu alasan larangan insest itu karena medis. Nanti di bagian penerapan saya membahas banyak tentang medis ini ya. Nah, salah satunya reproduksi antara individu yang berkerabat itu beresiko tinggi, menyebabkan kelainan genetik itu. Nanti dibahas tuntas di situ ya. Nah memang kalau pada masa-masa awal seperti Adam dan Hawa, zamannya Nuh, risikonya masih kecil. Karena kode genetik manusia masih relatif bebas dari cacat. Tapi setelah era Musa, Allah melarang karena kemahatauannya seperti itu. Ini penjelasannya ya. Jadi kita paham ya, alasan kutuk
ke-8 dan ke-9 incest ini karena alasan yang kedua, ada penyembahan di Kanaan, sebentar lagi mereka mau masuk Kanaan dan orang Kanaan melakukannya. Coba saya keluarkan ya. Ini ritual penyembahan di Kanaan. Kaum orang Kanaan, Funisia, orang Filistin, ya, lalu orang Moab. Saya mau coba sedikit agak cepat di sini. Nah, di sini ada kata incest. Di sini juga ritual imoralitas. Jadi di satu sisi yang tidak terlihat tentu medis, jelas ya. Psikologi juga ada beberapa hal. Tapi yang jelas kenapa Tuhan melarang? Karena Tuhan tahu dalam kematahuannya itu berakibat tidak baik untuk mereka semuanya. Tapi alasan yang kedua yang kita pelajari hari ini, kenapa Tuhan melarang mereka? Karena orang Kanaan di sekitar mereka melakukan juga ritual-ritual keagamaan, salah satunya adalah imoralitas dan incest. Jadi Tuhan mau supaya mereka menjadi orang bangsa yang kudus dan suci, yang dipisahkan dari dunia. Sebetulnya itu saja penjelasannya ya. Kita masuk penerapannya buat kita sekarang. Nah, saya melihat dalam saya melihat data, cari data dan melihat salah satunya dari jurnalnya pemerintah. Salah satunya, kenapa sih ada incest di Indonesia? Di dunia kebanyakan ya, tapi kebanyakan di Indonesia. Dibagi dua faktor ya. Kenapa ada incest yang sering kali berulang-ulang kali terjadi di negara kita Indonesia? Karena faktor internal dan eksternal. Kalau internal apa saja? Biologis. Jadi dorongan seksualnya terlalu besar dan pelaku tidak mampu untuk mengendalikannya. Ya. Apalagi psikologis. Pelaku punya kepribadian menyimpang, seperti minder ya, atau kurang percaya diri, kurang pergaulan, menutup diri dari lingkungannya, atau menarik diri dari pergaulan sosial. Misalnya ayah sang pelaku ya. Nah, kemungkinan sang ayah ini pada masa kecilnya punya pengalaman yang buruk, yang kurang menyenangkan seperti itu. Atau latar belakang keluarganya yang kurang harmonis, atau ini yang paling banyak juga ya, pelaku itu korban penganiayaan seksual di masa kecil. Nah, ada faktor lagi ya, pengawasan dan didikan orang tua yang kurang. Orang tua sibuk cari nafkah, makanya melonggarkan pengawasan, lalu terjadilah incest dalam keluarga itu. Sekarang faktor eksternal, faktor dari luar ya, apa saja? Ekonomi. Ya. Biasanya ketika diselidikin, incest banyak terjadi di masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah. Kenapa? Karena ekonomi rendah, pendapatannya terbatas, tidak bisa main di luar, mempengaruhi cara pandang, mempersempit ruang lingkup ya, pergaulannya. Misalnya, jadi dalam banyak kasus itu keluarga miskin ya cuman punya rumah satu kotak, satu petak. Ya entah itu kos, entah itu rumah, tapi kecil sekali. Dalam satu kotak itu ya tempat tidur, ya ruang tamu, ya tempat makan, semuanya dilakukan di situ. Jadi kamar petak multifungsi ini ya, tidak pelak. Makanya misalnya karena dorongan seksual orang tua melakukan dan anak melihat. Jadi kadang-kadang saya baca juga ya, biasanya ranjang susun. Orang tua melakukan di bawah, sementara anak ada di atas seperti itu. Atau dipisah atau satu ranjang juga ya kadang-kadang ya. Tidak ada koordinat seperti itu. Jadi ketika tidak ada batas yang seperti ini, kadang-kadang ayah yang bejat itu tidak mampu menahan birahinya, mudah terangsang melihat anak perempuannya tidur, atau juga dalam kasus mertua dan menantu seperti itu.
Lihat, satu contoh lagi. Pengangguran. Ini semuanya ekonomi ya. Jadi ada pasangan yang jarang di rumah. Jadi misalnya jadi TKW atau kerja di luar berbulan-bulan. Membuat kesepian, lalu cari hiburan di luar rumah, nggak ada biaya. Ya, yang dicari akhirnya solusinya lihat anak yang sedang bertumbuh jadi pelampiasan, atau mertua atau menantu yang jadi pelampiasan seperti itu. Faktor eksternal juga meliputi ya tingkat pendidikan dan pengetahuannya rendah biasanya. Nah ini kalau dalam situs pemerintah itu disebut tingkat pemahaman agama. Saya lebih suka tingkat pemahaman imannya ya. Pengetahuan firman Tuhannya dan penerapannya dia tidak paham seperti itu. Nah jenis-jenis ya yang tidak disengaja biasanya karena kakak adik itu tidur sekamar. Nah sementara kakak adik itu adalah laki-laki dan perempuan. Nah seperti contoh yang di Spanyol tadi itu ya. Lalu mulai tergoda melakukan eksperimen, lalu insest terjadi. Atau karena psikopatologi yang berat. Nah biasanya kalau ayahnya seorang pemabuk, atau lebih parah lagi psikopat ya, dengan anak perempuannya. Nah kalau mabuk, saya ingat cerita Alkitab ya, cerita Lot dan dua anak gadisnya yang lari ke gua, dan karena anak-anaknya berpikir bahwa mereka tidak bisa kawin, lalu membuat ayahnya tidur dan mabuk, lalu terjadilah insest. Lahirlah Moab dan Amon, nenek moyang bangsa Moab dan bangsa Amon seperti itu. Nah sekarang kita bicara masalah kesehatan, masalah medis ya, seperti yang saya katakan tadi itu ya. Ingat ya, Tuhan itu menciptakan hewan, tanaman, dan dikasih mekanisme bawaan untuk menghindari insest. Ingat, bukan manusia saja ya, hewan, tanaman juga menghindari insest. Nah mamalia dan kebanyakan hewan lain dan beberapa tanaman tertentu berusaha menghindari perkawinan sedara ya, atau insest dalam bentuk apapun. Ya buah ceri ini ya, buah ceri merah itu secara biokimiawi, secara kompleks memastikan bunga mereka tidak dibuahi sendiri. Ingat ya, tidak membuahi sendiri tapi putik yang lain, bunga yang lain seperti itu. Nah, saudara lihat ya, gerombolan pack orang bilang ya, gerombolan singa, primata. Kadang-kadang ketika anak laki sudah besar, sang jantan, anaknya yang jantan sudah mulai besar dan dewasa, biasanya dihindar, dibuang. Nah itu salah satu mekanisme menghindari pernikahan saudara dengan saudara betinanya seperti itu. Ini lalat buah, ini binatang semuanya ya, tadi binatang, tanaman ya. Lalat buah pun juga punya mekanisme penginderaan untuk menghindari kemungkinan perkawinan sedara. Sehingga di populasi tertutup pun lalat buah ya mempertahankan lebih banyak aneka ragam genetik dari yang seharusnya ya. Dengan apa? Pernikahan acak, berusaha menghindari pernikahan insest. Nah, masalah kesehatan, masalah medis, insest adalah cacat bawaan ya. Cacat bawaan dan membawa penyakit. Pernikahan sedara, insest itu sistem perkawinan dua individu yang terkait secara genetik ya. Genetiknya, DNA-nya kan dekat sekali tuh, garis keluarganya. Nah, secara medis dikatakan itu bahwa alel yang berasal dari satu nenek moyang. Alel itu apa nanti jelaskan ya slide berikut ya. Jadi insest itu membuka kesempatan yang lebih besar bagi keturunannya untuk menerima alel resesif dan merusak yang dinyatakan secara fenotip. Nah fenotip itu deskripsi karakteristik fisik ya. Ingat ya, misalnya tinggi badan, warna mata, kesehatan tubuh, riwayat penyakit, perilaku, watak, sifat umum. Singkatnya, sederhananya seperti ini. Kalau ada pernikahan insest, keturunannya aneka ragam genetiknya dari DNA-nya itu minim. Karena DNA papa dan mama itu mirip.
DNA dari lihat ya, anak pertama 2, 3, 4, 5 DNA-nya mirip karena dapat DNA dari papa dan mamanya seperti itu. Nah, kalau kurang variasi itu dampaknya buruk bagi kesehatan. Gampang, peluangnya besar dapat penyakit genetik ya, albinisme, fibrosis sistik, hemofilia, banyak penyakit-penyakit yang seperti itu. Efek lain lagi, lihat peningkatan infertilitas ya, banyak cacat fisik, wajahnya ada asimetri, bibir sumbing, kerdil saat dewasa, gangguan jantung, kanker, berat badan pada waktu lahir dia rendah sekali, tingkat pertumbuhannya lambat, atau kematian sesudah dilahirkan seperti itu. Nah, penelitian mengatakan bahwa 40% anak hasil hubungan insest dari keluarga inti lahir dengan kelainan autosomal resesif, malformasi fisik bawaan atau defisit intelektual yang parah. Intinya itu cacatnya banyak dan agak terbelakang mental, itu idenya di situ ya. Nah, keturunannya bisa juga menderita kematian dini ya. Cacat lahir dan cacat mental mendekati 50%. Ini contoh ya. Ini Firaun Tutankhamun, anaknya Firaun, ya masa-masa era-eranya Musa ya, sekitar Musa ya. Lihat ya, ini Firaun mati muda. Kenapa? Karena dia hasil insest papa mamanya. Meskipun peti matinya terbuat dari emas, lihat ini ya. Kalau sudah lihat gambar ini wajahnya, gambar peti matinya di depan ini loh. Ini terbuat dari emas. Buat apa dikubur dengan peti mati emas? Kalau hasilnya seperti ini. Jadi Firaun Tutankhamun itu menderita cacat fisik, muka, kelainan kaki, lihat kakinya ya. Karena dia produk insest. Terus ya. Nah, keturunan dari perkawinan sedara akan mewariskan penyakit yang sama ya. Jadi tiap orang kan punya 2 set 23 kromosom. Satu set dari papa, satu set dari mama. Totalnya kan 46 kromosom. Nah, setiap set kromosom punya set genetik yang sama untuk membangun. Jadi kita seperti fotokopi ya. Makanya kadang-kadang lihat papa dan anak, mama dan anak, loh kok mirip? Ya itu, karena itu. Nah, poin yang terpenting dari yang membuat manusia bisa berbeda dan unik adalah salinan gen dari ibu bisa sangat bertolak belakang dengan salinan yang didapat dari ayah. Misalnya, gen yang membuat warna rambut jadi hitam ya, terdiri dari satu versi berwarna hitam dan non hitam. Nah, ini saya katakan tadi itu alel itu loh. Versi berbeda ini disebut sebagai alel. Nah, gen pembuat pigmen warna kulit, melanin ya, terdiri dari satu versi normal, satunya versi cacat. Nah, kalau manusia hanya memiliki genetik membuat pigmen yang cacat, rusak, maka dia akan punya albinisme, defisiensi ya pigmen warna kulit. Jadi albino yang kita lihat itu ya. Jadi memiliki 2 pasang genetik gen itu adalah sistem yang sungguh brilian yang Tuhan ciptakan. Nah, kalau kawin insest, wah ini bahaya sekali. Makanya kalau satu salinan genetik itu rusak, nah manusia masih punya kopi genetik sebagai cadangan. Nah, jadi sebenarnya individu hanya punya satu gen yang rusak ya, tapi tidak otomatis punya albinisme, karena salinan yang ada bisa produksi cukup banyak melanin untuk mengurangi kekurangan itu. Tapi kalau orang itu punya satu gen rusak dan masih dapat mewarisi gen tersebut pada keturunannya nanti, maka disebut carrier. Karena mereka bawa salinan tunggal ya, namun tidak punya penyakit itu. Nah, disinilah masalah
timbul bagi keturunan incest. Gini aja lah. Makanya misalnya papa yang keturunan darah tinggi kan carrier ya, anaknya seperti itu. Carrier diabetes seperti itu ya. Nah, misalnya ada seorang wanita carrier genetik gennya rusak ya. Dia kan punya 50% lagi yang untuk menurunkan gen ini kepada anaknya. Nah, biasanya hal ini tidak jadi masalah kalau dia cari pasangan yang punya 2 pasang sel gen yang sehat. Sehingga keturunan mereka hampir pasti dapatkan paling tidak 1 salinan genetik yang sehat. Tapi kalau khusus incest beda. Besar kemungkinan pasangan bawa jenis genetik yang sama. Karena diturunkan dari orang tua yang berbeda, diturunkan dari orang tua berdua yang sama kan. Jadi kalau mengambil contoh kasus albinisme ya, artinya Anda berdua sebagai orang tua adalah karier dari gen pembuat melanin yang rusak seperti itu. Jadi Anda dan pasangan punya 50% peluang untuk mewariskan gen yang rusak pada anak. Sehingga nanti keturunannya punya 25% peluang punya albinisme. Tapi itu remeh, tapi itu angka yang tinggi ya, persentase yang tinggi ya. Memang tidak semua punya albinisme ya, atau penyakit langka dari incest lagi yang lain. Nah, tiap orang punya 5-10 gen yang rusak yang tersembunyi dalam DNA kita ya. Dengan kata lain, pasangan non-incest bisa juga bawa genetik yang rusak. Seperti kita, atau tidak. Namun kasusnya incest, risikonya bawa gen rusak tinggi sekali. Makanya kenapa dilarang, kenapa Alkitab melarang, kenapa Allah melarang incest. Jadi tiap-tiap keluarga pasti punya genetik ya, gen penyakit ya. Seperti saya katakan tadi itu kan, diabetes, darah tinggi mungkin seperti itu ya. Nah, perkawinan saudara adalah kesempatan bagi 2 karier dari gen rusak mewariskan 2 salinan. Ingat ya, tiap orang kan punya 1 salinan rusak, 1 salinan baik. Tapi kalau dua-duanya incest, rusak sama rusak disalin, dan itu merusak keturunannya. Makanya keturunannya akibatnya punya penyakit itu. Saya kasih contoh ya, sederhana ya. Ada dinasti Habsburg di Spanyol. Dinasti ini punya budaya incest. Dan dinasti ini berakhir tahun 1700 dengan kematian Raja Charles kedua. Ini mukanya. Coba lihat mukanya ya. Raja ini punya masalah kesehatan, sulit berkembang, tidak bisa ngomong sampai 4 tahun, tidak bisa jalan sampai 8 tahun, kesulitan mengunyah, dan tidak bisa punya anak. Kenapa? Karena dia hidup dari generasi incest. Dan itu merusakkan dinasti kekuasaannya. Selesai. Kita tidak pernah dengar lagi itu. Nah, kurangnya variasi DNA, sistem tubuh akan melemah ya. Makanya peningkatan risiko ini dipengaruhi juga oleh pelemahan sistem imun tubuh yang dialami anak-anak dari orang tua saudara. Ya karena variasi DNA-nya kurang. Sistem kekebalan tubuh bergantung pada komponen penting dari DNA yang disebut MHC ya. MHC ini sekelompok genetik yang bertugas sebagai penangkal penyakit. Nah, kuncinya MHC ini supaya bekerja dengan baik melawan penyakit harus alelnya beraneka ragam. Makanya harus menikah, tidak boleh incest, tidak boleh menikah kerabat. Ya. Semakin beragam alelnya, semakin bagus tubuh memerangi penyakit. Jadi keberagaman itu yang penting ya bagi setiap gen MHC ya, melawan penyakit-penyakit yang berbeda-beda itu. Nah, selain setiap alel dari MHC ini membantu tubuh mendeteksi berbagai jenis material asing yang menyusup dalam tubuh ya. Ini contoh lagi ya, ada raja yang namanya Raja Rama dari Thailand. Saudara lihat ya, 1873 sampai 1910 ya. Dia lebih
dia punya 70 anak. Tidak semua 70 anaknya dari kawin incest, tapi beberapa dari 70 anaknya, beberapa itu karena dia menikah dengan saudara perempuan tirinya, seperti itu. Jadi dipahami ya, dalam setiap kekuasaan biasanya mereka melestarikan incest ini. Sekarang masalah psikologis ya. Kebanyakan korban incest itu merupakan PTSD, physical disorder, atau disebut sebagai post traumatic stress disorder. Jadi gejala-gejalanya itu kelihatan ya. Ketakutan yang intens, sering takut, kecemasan tinggi, emosi kaku setelah peristiwa traumatis ya. Nah, biasanya korban incest psikologinya butuh waktu 1 sampai 3 tahun. Dia tidak bisa terbuka sama orang lain. Nah, 4 jenis efek trauma ya dari kekerasan seksual atau incest. Betrayal, pengkhianatan. Jadi susah untuk membangun kembali kepercayaan. Ingat ya, ada yang incest yang suka sama suka, seperti contoh tadi itu. Ada juga incest yang dipaksa. Nah, ini yang paling bahaya ini ya. Kepercayaan. Karena dia merasa dikhianati ya. Nah, sebagai individu yang percaya pada orang tua, sekarang orang tuanya melakukan incest dengan paksaan. Jadi kepercayaan anak kepada orang tua, otoritas anak kepada otoritas orang tua itu rusak itu, pasti itu. Yang kedua, traumatik secara seksual, traumatic sexualization ya. Nah, biasanya kalau perempuan korban kekerasan seksual yang incest ini pasti menolak hubungan seksual. Dan konsekuensinya, dan itu konsekuensinya ya. Dan beberapa akhirnya menjadi cinta sejenis. Kalau dia perempuan, dia memilih jadi lesbian. Kalau dia laki, dia memilih jadi homoseks. Karena dia sudah benci ya. Next, powerlessness, merasa tidak berdaya ya. Korban seringkali punya rasa takut dan dia merasa tidak berdaya. Kenapa? Karena pelakunya mungkin kakak, karena pelakunya mungkin paman, karena pelakunya mungkin ayah, karena pelakunya mungkin mertua. Mimpi buruk, fobia, ketakutan, kecemasan, serta rasa takut ya, sakit ya. Dan betul-betul powerless, tidak berdaya. Dan korban merasa bahwa susah, tidak mampu, tidak efektif dalam bekerja. Apalagi bisa juga merasa sakit dalam tubuhnya ya. Nah, sebaliknya pada korban lain kadang-kadang punya intensitas atau dorongan yang berlebihan, melawan terus ya. Yang berikutnya stigma cap buruk. Jadi korban kekerasan seringkali merasa bersalah, malu, gambar dirinya kurang bagus, itu pasti itu. Kalau mereka punya rasa bersalah, malu ya. Padahal mereka dipaksa ya. Tapi punya rasa bersalah dan malu itu pasti ya. Karena mereka tidak berdaya. Tidak punya kekuatan untuk mengontrol diri sendiri. Makanya seringkali korban itu merasa berbeda sama orang lain. Beberapa korban marah sama tubuhnya sendiri. Karena penganiayaan yang dialaminya seperti itu. Korban lain kadang-kadang dia pakai obat-obatan, jadi pemabuk, karena dia mau menghukum dirinya ya, menumpulkan indranya supaya tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa, membuang memori itu. Dan beberapa dari akibat yang lain gangguan psikologis. Seperti tadi ya, tidak bisa percaya keluarga, orang tua, bahkan orang lain. Tidak mau menikah, depresi, mau bunuh diri, harga diri yang rendah, merasa berdosa, marah, menyendiri, tidak mau bergaul, tidak mau, sulit makan ya.
harga dirinya rendah, menilai diri, depresi, rasa bersalah, sulit percaya orang lain, sulit membangun hubungan, tidak punya minat sama seks, dan ketika dewasa dia punya masalah dalam sosial. Banyak yang terjerumus dalam alkohol, narkoba, pelacuran, atau bahkan juga kekerasan seksual lagi. Dia balas dendam sama orang lain. Sekarang kita paham kenapa Allah melarang dan Allah mengatakan terkutuklah orang yang melakukan incest. Pilih mana, berkat atau kutuk? Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih kami sudah belajar hari ini tentang Bible Class, kutuk incest, dan biarlah kami boleh melihat, meyakini, mengerti, dan menerapkan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh jadi berkat bagi orang lain. Mari kita terima berkat dari Tuhan kita. Kiranya rahmat sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih sayang pada Tuhan Yesus Kristus dan Persona Kudus kita selalu sampai selama-lamanya. Terima berkat melimpah roh jasmani, diberkati kesehatan kita, kekuatan kita, rumah tangga kita, anak cucu menantu kita, dan berkat roh jasmani dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jangan lupa berikan persembahan.